Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat dan berbahagia. Balik lagi sama aku. Aku harap kalian gak bosen sih lihat muka aku ya setiap hari. Oke, karena aku biasanya upload video kegiatan aku sehari-hari, biar kalian gak bosen, aku kali ini mau cerita-cerita aja ya teman-teman. Nah, kali ini tuh aku mau cerita tentang mungkin hal-hal yang kurang aku suka atau istilahnya nggak enaknya lah tinggal di sini di India, di kota kecil ya. Mungkin yang baru ngikutin atau baru nonton video aku ini tinggal di salah satu kota kecil di Uttar Pradesh di India gitu. Tentunya menurut aku dimanapun kita tinggal itu pasti ada positif dan ada negatifnya gitu, nggak mungkin selalu sempurna gitu. Nah, kali ini aku tuh mau bahas nggak enaknya aja ya. Mungkin lain waktu aku bahas lah enaknya atau positifnya tinggal di sini. Nah, mungkin beberapa hal sudah pernah aku spill dikit-dikit di video aku atau waktu aku live gitu. Tapi nggak apa-apa, kali ini aku ya sejauh ini gitu ya. Apa sih yang aku nggak suka atau yang menurut aku nggak enaknya nih tinggal di sini gitu. Oke, yang pertama adalah, nah orang di sini tuh kurang ramah menurut aku teman-teman. Sebagai seseorang yang tinggal di Indonesia dengan budaya keramah tamahannya yang terkenal bahkan di dunia ya, orang Indonesia tuh ramah-ramah banget. Nah, tinggal di sini tuh berasanya kayak orang-orang di sini tuh kayak nggak ramah atau kurang ramah. Nggak semuanya, tapi kebanyakan ya menurut aku. Sebenarnya sih kalau kayak orang lalu lalang biasa atau tetangga yang nggak begitu deket atau nggak kenal, mereka nggak nyapa atau senyum ya aku nggak begitu peduli gitu. Cuman kadang tuh yang bikin agak kesel itu adalah orang-orang yang kerja di bidang pelayanan atau jasa gitu kali ya disebutnya ya. Kayak misalnya ke restoran atau ke swalayan, intinya kayak kasir gitu kan maksudnya gitu. Kadang-kadang tuh ya ada juga sih yang ramah dikit, tapi tuh kebanyakan mereka tuh kayak yang cuek aja. Bahkan ada yang menurut aku kayak nggak banget gitu, mukanya jutek gitu, ngelayaninya jutek banget. Bahkan aku tuh pernah ada satu pengalaman yang gak enak banget menurut aku, karena aku dulu pernah ke beberapa bank gitu nanya-nanya, tuh ada salah satu bank, padahal banknya itu menurut aku bagus loh, gak tahu kenapa jadi salah satu teller ya namanya ya, intinya gitulah. Waktu aku dateng tuh kayak ngelihatnya jutek, bahkan dia senderan gitu, padahal tahu ada customer gitu, calon customer datang, tapi itu kayak yang gitu mas senderan aja nanya, terus mukanya lempeng banget gitu. Pokoknya gitulah, nggak, menurut aku sih nggak beradab juga sih gitu. Jadi gitu ya intinya teman-teman, kayak walaupun ada beberapa yang baik dan ramah, kadang juga ramah banget gitu ada, tapi kebanyakan mereka tuh nggak ramah. Apalagi kayak walaupun satu lingkungan tempat tinggal gitu ketemu, ya udah cuek aja gitu, lurus aja gitu, nggak ada ramah tamahnya sama sekali gitu. Beda dengan di Indonesia itu ya satu. Kemudian listrik di sini itu nggak stabil teman-teman. Aku udah pernah ngobrolin ini sih, cuman nggak apa-apa ya. Di sini tuh sehari itu bisa mati lampu berkali-kali, kayak bahkan setiap jam itu bisa mati lampu. Cuman matinya ya kayak cuman 10 menit atau 15 menit gitu, bahkan kadang nggak cuma 5 menit gitu, tapi itu kayak sering banget dalam sehari. Sebenarnya kalau musim dingin aku tuh nggak begitu berasa ya, karena nggak banyak pakai listrik sih kalau musim dingin. Tapi kalau musim panas gini, listrik mati pas panas banget, nggak ada AC itu berasa banget. Cuman karena seringnya mati lampu ya, listriknya nggak stabil tuh, orang-orang di sini mereka tuh punya apa inverter nggak tau lah itu ya teman-teman. Intinya kayak buat menyimpan daya gitu, jadi pas listrik mati tuh ada lah listrik yang bisa dialirkan gitu, kayak ke barang-barang elektronik yang misalnya kayak lampu, kipas angin, komputer gitu-gitu masih bisa nyala. Tapi kalau kayak kulkas, AC yang gede-gede gitu nggak bisa. Nah, masih ketolong lah sama itu gitu ya. Kemudian di sini nggak ada supermarket guys. Aku adalah salah satu orang yang healingnya itu ke supermarket, jalan-jalan beli belanja gitu. Sebenarnya nggak belanja banyak, cuman kayak ngeliatin sayur-sayuran seger-seger, terus yang kadang-kadang sayuran-sayuran yang nggak gampang atau nggak bisa ditemuin di pasar tradisional gitu, buah-buahan impor, terus snack-snack impor gitu tuh
healing aku tuh kayak gitu ya, jajan gitu. Nah di sini nggak ada supermarket, adanya di kota itu pun menurut aku juga nggak lengkap buat pressnya ya. Jadi di sini nggak ada supermarket, adanya swalayan doang yang jualannya ya produk-produk nggak fresh gitu lah ya, produk-produk kayak mie instan dan kebutuhan-kebutuhan dapur, tepung-tepungan. Terus di sini kasarannya itu nggak ada mall. Sebenarnya tuh ada mall, tapi mallnya tuh tidak berfungsi teman-teman. Kata Niraj, dulu tuh mall itu tuh ya kayak mall pada umumnya. Mallnya tuh gede teman-teman, ada beberapa lantai, 3 atau 4 atau 5 malah gitu. Pokoknya gede dan lumayan gitu. Dulu tuh rame dan lengkap gitu, tapi karena banyak orang yang apa ya, kayak nggak laku lah jatuhnya. Orang tuh nggak pada kesana gitu. Jadinya kan orang jualan kayak nggak dapat untung dong, bayar sewa terus nggak ada yang beli jarang gitu, intinya nggak nutup modal mungkin. Jadinya mallnya sepi, terus lama-lama penjualnya pada caw gitu, pada pergi. Jadi saat ini tuh mallnya masih ada, masih berdiri, staff-staffnya masih ada kayak security gitu-gitu, parkirannya juga luas padahal loh, tapi yang jualan tuh cuma sedikit, kayak cuman 2 apa 3 restoran, terus ada 2 apa 3 toko baju, itu doang, padahal mallnya gede banget. Terus aku nggak tahu kenapa, cuman kayak aku lihat-lihat ya teman-teman, kayaknya orang-orang di sini itu nggak suka menggunakan uang lebih gitu untuk belanja ke supermarket atau ke mall. Mungkin kan kalau ke supermarket atau mall itu kayak barang-barang yang harganya mungkin di pasar tradisional murah tuh agak mahal gitu ya. Jadi mereka lebih memilih untuk belanja di pasar tradisional aja gitu. Kalaupun ada yang suka nge-mall, mereka tuh lebih milih kayak ke kotanya gitu, kota besar terdekat gitu, karena mallnya mungkin lebih besar dan mungkin lebih lengkap juga gitu. Jadinya ya intinya gitu ya, nggak ada supermarket dan mall juga nggak berfungsi. Kemudian susah cari produk-produk apa ya teman-teman bahasanya, intinya kayak bahan kebutuhan yang Asia lah gitu, kayak hal sepele aja, tepung tapioka, tepung ketan, beras ketan, kayak gitu tuh susah carinya. Adanya dia tuh impor online dan harganya mahal banget, bisa kayak berkali-kali lipat. Kayak tepung ketan aja harganya kayak kisaran 85 ribu sekilo. Terus kayak kecap manis aja, aku beli kecap ABC di sini tuh 70.600 liter. Intinya kayak bahan-bahan Asia tuh di sini susah teman-teman. Adanya tuh ya impor dari Thailand, biasanya Thailand gitu. Udah jadi harganya ya mahal karena kena pajak gitu. Apa ya, kayak buah-buahan impor aja. Terus kayak jamur-jamur juga nggak ada loh. Kalau di Indonesia kan kalau kita ke supermarket tuh ya semua dari negara ini negara itu ada ya. Di sini tuh intinya lebih susah. Begitu juga produk sayur-sayur dan buah teman-teman. Produk-produk di sini sayur dan buah itu ada yang musiman. Jadi kalau nggak musim ya nggak ada gitu. Kalau di Indonesia misalnya kayak buah nih nggak musim mangga, tapi tetap aja masih ada mangga, entah impor apa gimana. Pokoknya buah-buahan di Indonesia tuh kan banyak yang impor ya teman-teman. Jadi sepanjang tahun tuh kayak kita bisa makan buah apa aja tuh ada. Cuman mungkin harganya agak mahal kalau impor gitu ya, atau agak mahal kalau nggak musim gitu, tapi tetap ada terus gitu loh. Nah kalau di sini tuh nggak, karena di sini tuh sayuran dan buah kebanyakan tuh lokal, impor ada tapi dikit banget, jadinya kalau nggak musim ya udah susah banget dicari gitu. Kayak mangga, kalau nggak musim mangga ya nggak ada mangga tuh, udah intinya pokoknya susah. Terus banyak juga sayur-sayur atau buah-buah yang nggak ada di sini teman-teman. Ya tau lah Indonesia tuh kayaknya kaya banget ya sama perbuah-buahan, buah-buah lokalnya aja banyak banget. Nah di sini tuh nggak ada di tempat aku ya, mungkin di tempat lain di India bagian selatan mungkin ada manggis, kelengkeng, apalagi ya, pokoknya banyak lah yang nggak ada, duku, rambutan. Di sini tuh nggak ada teman-teman. Duren apalagi, nangka matang aja di sini nggak ada, padahal nangka muda ada, tapi di sini tuh orang di sini tuh nggak biasa makan nangka yang mateng gitu. Tapi kalau di India Selatan mereka biasa makan buah nangka mateng. Tuh sayur-sayuran juga banyak banget yang biasa dimakan di Indonesia, di sini tuh nggak ada, kayak kangkung, pakcoy di sini tuh hampir nggak ada. Sawi yang biasa itu juga nggak ada.
Intinya banyak juga lah sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa kita lihat di pasar gitu, banyak banget dan harganya murah. Di sini tuh nggak ada gitu teman-teman. Antara emang nggak ada. Tapi kalau kayak ke New Delhi, beberapa buah aku lihat ya, kayak kelengkeng ada, aku pernah lihat. Di sini alpukat aja nggak ada loh teman-teman, alpukat aja nggak ada. Terus, nah ini teman-teman, di sini tuh nggak bisa ngelayap malam-malam gitu. Biasa identik di Indonesia ya kalau malam minggu pada entah cuma jalan-jalan ke alun-alun apa gimana, apa nongkrong di tempat makan gitu, atau di kafe-kafe kecil atau di angkringan gitu. Di sini itu kayaknya emang nggak ada budaya orang layap malam-malam. Yang pertama ya, nggak ada budayanya, nggak ada. Tapi mungkin ada beberapa faktor ya teman-teman. Pertama, nggak ada tempat nongkrongnya gitu. Di sini nggak biasa gitu loh orang ada tongkrongan gitu loh teman-teman, kayak angkringan atau apa ya? Ya mungkin kayak nggak banyak juga, kayak kafe-kafean tuh ada tapi nggak banyak gitu. Dan aku nggak tahu ya kalau malam dia bukanya tutupnya sampai jam berapa. Bukanya sampai jam berapa nggak tahu. Tapi di sini emang nggak biasa nongkrong, nggak ada tempat nongkrong buat nongkrong malam-malam tuh, kayaknya bukan budayanya orang sini. Terus kedua juga nggak aman juga teman-teman. Orang-orang di sini kayaknya menghindari ngelayap malam karena kurang aman di tempat aku ya. Ada juga kok yang aman, di sini tuh kayak kurang aman dan kayak disaranin nggak usah lah gitu, ngapain sih ngelayap malam-malam gitu. Jadi kayak apa itu malam minggu? Di sini nggak ada malam-malam mingguan ngelayap atau ke alun-alun misalnya. Kalau di kota-kota kecil di Indonesia kan perginya ke alun-alun gitu, ada pasar malam di alun. Di sini tuh nggak ada temen-temen. Jadi ya selama di sini aku tuh nggak pernah sama sekali kayak pergi malam-malam buat cari sesuatu, itu nggak ada. Dan di sini tuh restorannya terbatas. Pertama mungkin karena di sini nggak ada mall, jauh dari mall besar. Terus juga nggak, ya terbatas aja lah teman-teman. Di sini tuh restorannya satu kayak bener-bener makanan yang India gitu, makanan India. Terus kalau enggak ya junk food kayak Pizza Hut, Domino gitu-gitulah, burger gitu masih ada. Terus Chinese juga enggak yang Chinese beneran, kayak dia paling jual Chinese-nya Chinese-Chinesean gitulah, kayak mie-mian gitu, dumpling, kayak momos gitu-gitu doang, nggak yang kayak di Indonesia yang banyak banget kan restoran-restoran, nggak cuman junk food tapi kayak restoran Jepang, Korea. Kadang-kadang di kota-kota kecil juga udah kayak berbau-bau Jepang dan Korea terutama mungkin ya, itu kayak, dan Chinese tuh kayak banyak gitu kan, kayak udah menjamur lah. Bahkan sekarang banyak banget kan kayak stand-stand yang jualan sushi kayak gitu-gitu ya. Di sini tuh nggak ada teman-teman. Mereka lebih ke makanan India, restorannya ya India, bau-bau Cina gitu-gitu doang. Terus yang terakhir kayaknya ya intinya tuh jauh dari mana-mana gitu di sini. Jauh dari mana-mana. Sini padat banget teman-teman, padat banget. Terus orang-orangnya juga kayak mungkin karena ini di kota kecil ya, jadi orang-orang di sini tuh nggak yang terbuka gitu loh, masih kayak kalau orang Jawa tuh bilang kayak gumunan gitu loh teman-teman. Jadi kalau ngeliat sesuatu yang berbeda itu mereka kayak diliatinya banget gitu loh. Itu kak, kadang kan kalau agak kotaan dikit kan orang-orang itu masih yang udah agak cuek gitu. Kalau di sini tuh enggak, jadi kayak aku masih sering jadi pusat perhatian gitu karena entah fashion aku yang beda gitu. Kayak sekedar pakai topi aja tuh orang kayak ngeliatin aneh gitu loh teman-teman gitu. Tapi kalau mungkin kayak di kota besar ya orang biasa aja gitu. Di sini aku pakai baju yang kayak nggak biasa orang dipakai di sini, padahal ya kayak cuman biasa aja sih, baju aku nggak nyeleneh gitu, tapi kayak mereka nggak biasa lihat aja tuh kayak diliatin gitu. Kalau muka, sebenarnya muka aku tuh nggak beda-beda jauh ya sama orang sini. Kulit aku juga sama gitu, tapi tetap sering jadi pusat perhatian. Kayaknya itu aja sih teman-teman yang aku bisa cerita. Kalau kalian mau bahas apa lagi, kalian boleh komen di bawah ya. Nanti kapan-kapan aku cerita-cerita gitu, kayak topik apa gitu. Tapi jangan yang aneh-aneh topiknya, aku karena aku juga baru belum genap setahun di sini teman-teman, jadi aku taunya juga kayak hal-hal yang terbatas atau istilahnya apa ya, kayak hal-hal yang bener-bener aku alamin, yang aku lihat dengan mata aku gitu loh, bukan hal-hal yang kayak yang politik gitu-gitu. Kadang orang nanyain tentang politik, tentang apa ya, wah gak tahu aku gitu. Aku taunya ya apa yang aku rasain, apa yang aku lihat, kayak keseharian aku tuh aku ngelihat hal-hal
apa gitu yang unik, yang berbeda gitu ya teman-teman. Nah, kayaknya itu aja deh cerita aku hari ini. Makasih udah nonton dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan mungkin cara bicara aku yang belibet-belibet ini gitu, karena maklum ya masih belajar ngomong. Gitu aja ya teman-teman. Bye bye.